Salam keadilan, salam sehat, salam kehidupan sahabat-sahabat Akah menyambut 1 tahun press release kasus Raja Pati Subang, sahabat-sahabat Akah, tanggal 6 November 2023, sebentar lagi ya 1 tahun. Sahabat-sahabat Akah, di sana jelas dikatakan motifnya adalah masalah uang. Wah, kan seperti itu. Kalau kita lihat di fakta-fakta persidangan, adanya tentang uang gaji guru. Bahkan di sana sahabat-sahabat Akah sekolahnya tidak benar. Sahabat-sahabat Akah, di sana dikatakan nanti dari keterangan saudara Yoris, ya kita ambil di sana, dikatakannya bapaknya minta pencairan dana bos 2 hari setelah terjadinya. Bagaimana bisa minta pencairan dana bos? Bukankah dana bos punya waktu pencairan 1 tahun 3 kali? Nah, itu kan tahap 1, tahap 2 sudah cair, tahap 3 itu nggak mungkin bisa cair karena harus ada pelaporan batas air data deposit tanggal 31 Agustus. Nah, inilah perlunya pendalaman motif uang di dana bos itu. Kalau kita mendengarkan cerita saksi Yoris bahwa bapaknya minta mencairkan dana bos yang mana mau dicairkan? Karena dana bos tahap 1, tahap 2 sudah cair, Mei itu terakhir pencairan. Begitu juga sekitar bulan Mei sudah ada pencairan. Berarti bulan Agustus hampir 3 bulan. Kenapa tidak dibayarkan gaji guru? Orang gurunya kata saksi Wahyu. Kan seperti itu. Yang aktif itu ya DWKO. Muridnya 0 dan jadi motif uang itu sebenarnya jelas juga gitu. Cuman permasalahannya karena kasus ini hanya ditargetkan dari keterangan Danu hanya 5 orang ini. Mungkinkah gengsi kalau ada pelaku lain yang sangkut pautnya dengan kasus ini dimasukkan? Nah, inilah tarik ulur itu sahabat-sahabat Akah, sudah mematok bahwa pelakunya cuma 5 orang ini. Hasilnya maju kena mundur kena. Sampai sekarang 3 orang belum P21 Mimin Arigi Abi. Gimana kasus ini? Ya didalami kalau itu motifnya uang. Kenapa ada uang? Katanya untuk gaji guru, sedang gurunya nggak ada. Kenapa ada amplop dan sebagainya? Kenapa emas tidak diakui dan sebagainya? Ini problem, padahal sudah ada di fakta-fakta persidangan. Kalau mereka berbohong, ada apa mereka berbohong? Dari awal saja sudah membuat alibi gaji guru. Ya jelas aja gurunya ada tidak. Ini pemahaman-pemahaman itu. Jadi sangat wajar kita menyambut 1 tahun press release ini seakan-akan pelaku udah pokoknya mukul pakai ini pakai itu, tapi kok nggak bisa. Inilah akibat apa? Memang sudah diskenariokan dari cerita Danu bahwa hanya 5 orang ini, tetapi 3 orang nggak bisa dilakukan apa-apa sampai ini. Bagaimana sahabat-sahabat? Hanya itu, mari dengar dulu potongan video ini. Teman-teman yang saya hormati, Bapak Direskrim Hukum, Bapak Kanit. Hari ini kita akan melaksanakan rilis terkait dengan penanganan perkara tindak pidana pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Dasar RP-nya tertanggal 18 Agustus 2021. TKP-nya ini Kampung Ciseuti, RT 018/003, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Bandung. Waktu kejadiannya tanggal 18 Agustus 2021 jam 01.00. Modus operandinya yaitu dengan membacok dengan golok dan memukul dengan menggunakan stick golok. Uraian kejadiannya bermula kepada saudara YH mengajak saudara MR untuk memberi pelajaran kepada korban Tuti dan memerintahkan RM untuk menyiapkan segala peralatan. Kemudian sekitar jam 22, kedua tersangka berjalan menuju ke rumah korban di Jalan Cagak. Kemudian sekitar jam 23.30 datang 2 tersangka lain atas nama AA dan AP. Kemudian terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban atas nama Tuti Suwartini dan Amelia Mustika Ratu alias Amel yang dilakukan oleh saudara YH, kemudian MR, kemudian MM, kemudian AA dan AP yang terjadi pada hari Sabtu 18 Agustus 2021.
di TKP Kampung Cisiuti RT 018/003 Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara menggunakan golok dan stick golok yang diambil dari saudara MR di dapur rumah TKP atas perintah saudara YH. Dan setelah meninggal terhadap korban kemudian dimandikan oleh tersangka MM. Setelah kedua korban selesai dimandikan, korban kemudian diangkat oleh 4 tersangka melalui pintu belakang menuju kepada bagasi mobil Alphard yang telah disiapkan oleh tersangka. Kemudian kemudian mobil tersebut ditutup dan kedua korban ada di dalamnya. Tersangka itu ada 5 orang. Pertama YH, kemudian MR, kemudian MM, kemudian AA, dan yang berikutnya AP. Saksi yang kita periksa ini sebanyak 54 orang saksi yang telah diperiksa. Memang saat awal kejadian banyak saksi-saksi juga yang dilakukan pemeriksaan. Namun yang kita ambil keterangannya ini sebanyak 54 orang. Saksi ahli ada 6 saksi ahli yang kita gunakan, di mana ada saksi ahli forensik, kemudian saksi pidana, kemudian saksi hukum pidana, kemudian ahli DNA, dan juga ahli satwa. Barang bukti yang kita sita sebanyak 228 item. Nah, kemudian keterangannya 2 item itu kita ambil dari Polsek Jalan Cagak, 109 itu itemnya dari Polres Subang, kemudian 7 item dari Polda Jabar, serta 110 item ini kita lakukan pemeriksaan laboratorium forensik. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 340, 338, 55 serta 56. Ancaman hukumannya ini hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan 20 tahun penjara. Motifnya adalah diduga permasalahan uang. Demikian yang kami sampaikan. Silakan mungkin apabila ada yang mau ditanyakan. Memang beberapa alat bukti yang dipakai langsung itu masih belum ditemukan. Nah, tetapi alat-alat bukti yang lain sudah cukup untuk mendukung dan mengkaitkan dengan kejadian, dengan TKP, dan juga dengan tersangka. Tadi kan motifnya diduga karena permasalahan uang. Sejauh mana motif itu permasalahan uang terjadi sampai pembunuhan? Ini motif, ini merupakan hasil pendalaman kembali yang dilakukan, di mana pada saat awal kejadian tersangka utama ini sempat mengeluhkan kondisi masalah ketidaksinkronan antara korban dengan tersangka terkait masalah uang. Inilah akhirnya kita simpulkan menjadi motif dari tersangka melakukan pembunuhan. Artinya ada ketidakpuasan tersangka terhadap korban terkait masalah keuangan. Uang apa itu dan uang yayasan? Untuk yang sampai kepada saksi, ini penyampaiannya terkait keluhan masalah uang yang sering diberikan dalam bentuk jatah. Akhirnya ini tidak memuaskan tersangka. Izin, apakah dari pihak Bapak Yosep beserta keluarga sudah mengakui atau mengakui kasus ini, Pak? Kalau beberapa tersangka memang pada posisi tidak kooperatif, sehingga beberapa keterangan yang diberikan ini menyampaikan untuk tidak mengakui suatu kondisi. Tetapi pada prinsip penyidikan kita tidak semata mengejar pengakuan, karena pembuktian itu digunakan dari alat-alat bukti yang didasari oleh scientific investigation dan juga menggunakan hasil laboratorium forensik. Ini cukup kuat untuk menjadi alat bukti sehingga pengakuan tidak menjadi
dasar bagi tersangka untuk melakukan pengakuan. Ini sangat relevan antara beberapa pembuktian yang kita peroleh, alat bukti, dan juga beberapa petunjuk-petunjuk dan keterangan-keterangan yang relevan dengan kondisi TKP, kondisi alat bukti, kondisi korban. Semua sangat relevan, sehingga pengakuan dari para tersangka tidak menjadi patokan bagi penyidik untuk membuktikan kasus ini.